Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Perkenankan saya untuk memberikan gambaran ataupun petunjuk teknis tentang eh, bagaimana kita membuat latar belakang dan permasalahan pada proposal penelitian dosen pemula, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah saya tampilkan di background saya itu eh, pola isian ya yang biasanya kita temukan pada apa yang biasa kita temukan pada template ya yang kita dapatkan langsung dari Bima. Dan video ini ingin saya jadikan motivasi untuk Bapak Ibu agar tidak menjadi khawatir untuk membuat latar belakang dan menyusun sebuah permasalahan. Ya, saya mengambil satu contoh kasus, misalkan riset itu tentang fenomena sosial ekonomi perempuan pemanggul barang ya, misalkan di mana, kita ambil contoh di mana. Nah, di latar belakang itu, fenomena ini yang kita sebut perempuan itu dengan sebutan rong-rong itu kita gambarkan ya eh, apa kontribusinya itu ya pada ekonomi daerah secara umum maupun berkontribusi pada ekonomi atau nafkah rumah tangga. Nah, problemnya apa? Nah, rongo-rongo dengan eksistensinya seperti itu mendapat stigma sosial yang agak kurang bagus pada masyarakat. Nah, itu kita gambarkan. Jadi pada bagian latar belakang kita gambarkan dulu fenomena daripada si rongo-rongo ini agar eh, pembaca ataupun reviewer itu dengan jelas mengetahui duduk permasalahan atau realitas yang akan mau kita potret. Oke. Nah, setelah kita menggambarkan itu, kita kemudian menentukan atau kemudian kita merangkakan permasalahan utama. Nah, artinya dengan kondisi stigma itu yang menjadi ancaman buat dia dalam pembunuhan nafkah, bagaimana kemudian strategi daripada perempuan itu untuk mempertahankan nafkah? Ini yang menjadi permasalahan utama. Nah, itu kemudian kita kerucutkan dalam proposal di latar belakang dan kita juga memasukkan tujuan dari riset kita itu paling tidak misalkan mengungkap modal sosial perempuan gitu ya. Dalam hal bagaimana kemudian pola hubungan kekerabatan yang bisa menjadi pijakan mereka untuk tetap bertahan ya sekalipun stigma sosial yang buruk buat mereka dan sesuatu yang tidak menyenangkan buat mereka dan itu tidak mempengaruhi pola pencarian nafkah mereka. Nah, kembali kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu harus bisa eh, dengan cermat ya. Artinya ketika fenomena itu sudah bisa digambarkan dan pada bagian selanjutnya Bapak Ibu sudah harus boleh eh, menjelaskan ya permasalahan utama agar nanti terlihat jelas bahwa di dalam fenomena ini terdapat masalah dan itu yang akan Bapak Ibu risetkan atau yang Bapak Ibu ingin teliti dengan dukungan tujuan penelitian sebagai arah ya yang ingin dicapai daripada pemecahan masalah itu. Jadi ketika tiga hal tersebut itu perlu dijelaskan. Begitu juga saya tambahkan sedikit tentang urgensi. Urgensi menjadi sebuah hal yang cukup menarik yang menurut saya harus ada dalam sebuah latar belakang bahwa urgensi riset ini diteliti apa misalkan. Nah, artinya ketika pekerja perempuan ini atau rongo-rongo ini tidak kemudian ditemukan pola solusi untuk masalahnya, maka dikhawatirkan stigma sosial ini akan menjadi sebuah halangan besar ya, sebuah tantangan besar buat mereka yang akan mempersulit mereka dalam mencari nafkah atau memenuhi nafkah mereka yang akan berdampak pada situasi sosial masyarakat setempat. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu gambaran sederhana untuk memulai menulis latar belakang dan permasalahan pada skema riset penelitian dosen pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.